Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kabar kalian? Semoga tetap sehat, semangat, dan tentunya tetap kuat dalam menjalani kehidupan ini. Nah, di sini saya, Tutus Sri Hermansyah, akan mempresentasikan materi bangun ruang sisi datar dengan menggunakan media PowerPoint, GeoGebra, dan juga LKPD. Akan tetapi, khususnya LKPD, hanya dapat diunduh di link yang ada di deskripsi. Langsung saja kita masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi pokok, apakah kalian masih ingat dengan macam-macam bangun datar? Nah, di slide ini ada macam-macam bangun datar, seperti persegi, segitiga, trapesium, belah ketupat, persegi panjang, jajar genjang, layang-layang, dan juga lingkaran. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini terdapat dua benda, yakni Rubik dan kardus. Lantas, apa yang terlintas di pikiran kalian terkait bentuk dari benda-benda tersebut? Ya, mungkin dari kalian yang masih belum tahu, pasti membayangkan dari benda tersebut itu kotak. Akan tetapi, kotak di sini itu ada yang kubus dan juga balok. Terkait kubus, itu pada benda Rubik, dan balok itu pada benda kardus. Mengapa demikian? Untuk penjelasannya, bisa lanjut ke slide berikutnya atau ke materi pokok. Nah, sekarang kita awali dengan definisi daripada kubus, yaitu pengertian kubus. Kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian kubus adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi yang semua sisinya berbentuk persegi dan memiliki 12 rusuk yang semua rusuknya sama panjang. Kemudian lanjut ke slide berikutnya, yaitu bagian-bagian kubus. Nah, pada gambar tersebut terdapat bagian-bagian kubus, sehingga kita bisa mengetahui letak daripada bagian-bagian kubus, seperti di mana letak bidang, di mana letak rusuk, di mana letak dari diagonal ruang, di mana letak bidang alas, dan lainnya. Sehingga dari bagian-bagian kubus tersebut, kita bisa mengetahui sifat-sifat daripada kubus tersebut, yaitu yang pertama, memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang memiliki ukuran sama luas. Yang kedua, memiliki 12 rusuk yang memiliki ukuran sama panjang. Kemudian yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Kemudian yang keempat, memiliki 4 buah diagonal ruang. Kemudian yang kelima, memiliki 12 buah diagonal bidang. Kemudian slide berikutnya yaitu jaring-jaring kubus. Nah, di situ terdapat gambar jaring-jaring kubus. Nah, maksudnya di situ, jika kubus dipotong berdasarkan rusuk-rusuknya, lalu masing-masing sisinya direntangkan, maka akan menghasilkan suatu bangun datar yang disebut sebagai jaring-jaring kubus. Nah, di sini saya akan membuat jaring-jaring kubus tersebut melalui aplikasi GeoGebra. Sekarang kita masuk ke aplikasi GeoGebra-nya. Kita awali dengan titik dulu ya, membuat titik baru. Nah, mengingat sisi dari kubus tersebut yaitu persegi, sehingga kita membuat notasi titiknya yaitu sedemikian rupa membentuk titik persegi. Nah, setelah kita membuat keempat titik, kita hubungkan titik A, B, C, D dengan menggunakan ini poligon. Klik poligon. Klik titik A, tarik ke titik B, tarik ke titik C, tarik ke titik D, kemudian tarik lagi ke titik A. Nah, di sini kita bisa mengetahui yaitu bentuk dari bidang datar persegi.
agar lebih jelasnya, langkah baiknya kita menghilangkan sumbu-sumbunya ini ya, dengan cara klik kanan pada sumbu-sumbu centangnya dihilangkan. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat kubusnya, yaitu dengan cara klik pada logo GeoGebra ini, kemudian klik titik 3 ini, kita klik pada tampilan grafik 3D. Nah, pada sebelah kanan ini terdapat grafik 3D-nya. Ini langkah awal sebelum buat kubus ya. Agar jelasnya kita hilangkan sumbu-sumbunya. Dengan cara klik kanan, pada sumbu-sumbu centangnya dihilangkan. Nah, seperti itu. Setelah itu kita buat kubusnya. Yaitu dengan cara klik ini ya, pada logo Limas, klik. Kita pilih cube. Cube ini kubus ya. Kita klik. Kemudian di sini ada tulisan select point. Berarti kita klik 2 titik yang ada pada bidang datar persegi ini. Bebas pilih titik yang mana saja, bisa B, bisa C, bisa A, bisa D ya. Saya di sini pilih klik B dan juga klik C. Nah, di sini kubusnya sudah jadi. Selanjutnya kita ke langkah yang pertama, yaitu membuat jaring-jaring kubus. Caranya kita sama ya, yaitu dengan cara klik ini tadi. Sebelumnya yaitu logo 5, sekarang sudah menjadi logo kubus karena kita di sini membuat kubus ya. Kita klik, kemudian kita klik net. Nah, di sini itu berarti jaring-jaring ya. Kita klik, kemudian di sini ada tulisan select a polyhedron. Ini bisa jadi kita mengklik salah satu sisi yang ada pada kubus tersebut ya, sisi atau bidang. Saya klik di sini ya. Klik. Nah, sehingga jaring-jaring kubusnya itu tercipta. Nah, sepengetahuan saya, pada aplikasi GeoGebra ini hanya terdapat satu varian jaring-jaring ya. Jadi hanya bentuknya seperti ini. Kemudian jika kita ingin melihat secara detail jaring-jaring tersebut, kita bisa menghilangkan kubusnya ini ya. Kita hilangkan. Nah, dan kita bisa menggerakkan ini. Nah, itu bisa bergerak. Nah, ini merupakan jaring-jaring daripada kubus. Ya. Baik, kita lanjut ke materi. Cukup tadi yaitu cara membuat jaring-jaring kubus. Sekarang kita lanjut ke luas permukaan kubus. Pada gambar di atas terdapat kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk S. Seperti yang diketahui pada gambar, kubus tersebut terdapat 6 buah sisi atau bidang yang semuanya berbentuk persegi. Bidang yang dimaksud seperti yang ada pada gambar di atas adalah bidang ABCD pada bagian bawah, bidang BCGF pada bagian kanan, bidang ADHE pada bagian kiri, bidang ABFE pada bagian depan, bidang GCGH pada bagian belakang, dan yang terakhir yaitu bidang IFGH pada bagian atas. Kemudian kita lanjut yaitu ke luas permukaan kubus. Nah, di sini kita mengingat bahwa keenam sisi daripada kubus tersebut itu berbentuk persegi sehingga memiliki luas yang sama dari permukaan kubus tersebut. Nah, di situ sudah terdapat yaitu luas ABCDEFGH, maksudnya luas kubus ABCDEFGH sama dengan luas ABCD ditambah luas BCGF ditambah luas ADHE ditambah luas ABFE ditambah luas DCGH ditambah luas EFGH. Nah, karena sifat dari kubus tersebut memiliki 6 buah bidang yang berbentuk persegi, sehingga
luas kubus ABCDEFGH yaitu sama dengan S kali S dikalikan sebanyak 6 sisi tersebut. Sehingga dari hal ini yaitu didapat luas ABCDEFGH sama dengan 6 kali S kali S atau sama dengan 6S kuadrat. Selanjutnya yaitu volume kubus. Kubus merupakan keadaan khusus dari balok, yakni balok yang ukuran-ukuran rusuknya sama panjang. Jika ukuran panjang dari rusuk-rusuknya adalah S, maka dapat disimpulkan yaitu volume kubus S kali S kali S atau sama dengan S pangkat 3. Dan keterangan S yaitu panjang rusuk kubus. Nah, terkait volume balok akan dijelaskan ke materi berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke bangun ruang sisi datar yaitu balok. Kita awali dengan pengertian balok. Balok itu sendiri merupakan bangun ruang sisi datar yang memiliki 3 pasang sisi yang saling berhadapan. 3 pasang sisi tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, di sini terdapat pertanyaan. Kamu tahu nggak sisi setiap balok tersebut berbentuk apa? Ayo. Nah, tepat sekali. Tiap sisi dalam sebuah balok itu berbentuk persegi panjang. Dengan kata lain, balok itu bangun ruang sisi datar yang memiliki 3 pasang sisi berbentuk persegi panjang yang saling berhadapan. Nah, di sini terdapat gambar terkait bagian-bagian balok. Seperti halnya kubus tadi, kita bisa mengetahui mana bagian daripada rusuk, di mana letak dari titik sudut, di mana letak daripada bidang, di mana letak diagonal bidang, dan juga di mana letak dari diagonal ruang pada balok tersebut. Bisa dilihat gambarnya. Nah, dari bagian-bagian balok tersebut, akhirnya kita bisa mengetahui sifat-sifat daripada balok. Nah, di situ terdapat balok ABCDEFGH. Nah, untuk sifat-sifatnya, yang pertama yaitu sedikitnya sebuah balok mempunyai 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Kemudian yang kedua, rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang, yakni AB sama dengan DD, sama dengan IF, sama dengan GH, dan AE sama dengan BF, sama dengan CG, sama dengan DH. Kemudian yang ketiga, pada masing-masing diagonal bidang, pada sisi yang berhadapan berukuran sama panjang, yakni ABCD dengan EFGH, ABFE dengan DCGH, dan yang terakhir yaitu sisi BCFG dengan ADHE yang mempunyai ukuran sama panjang. Kemudian yang keempat, masing-masing diagonal ruang pada balok mempunyai ukuran sama panjang. Kemudian yang terakhir yaitu masing-masing bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang sesuai dari pengertian balok tersebut. Kemudian kita masuk ke jaring-jaring balok. Nah, di situ terdapat animasi dari jaring-jaring balok. Nah, maksudnya di situ yaitu jika balok dipotong berdasarkan rusuk-rusuknya, lalu masing-masing sisinya direntangkan, maka akan menghasilkan suatu bangun datar yang disebut sebagai jaring-jaring balok. Nah, seperti halnya jaring-jaring kubus, dan hal ini kita akan membuat jaring-jaring balok tersebut menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, kita sudah masuk ke GeoGebra-nya lagi. Nah, langkah awal yaitu kita membuat titiknya terlebih dahulu ya. Nah, setelah kita berhasil membuat titik ini, kita hubungkan titik A ke titik B, ke titik C, ke titik D, kembali lagi ke titik A dengan cara klik poligon. Nah, setelah ini kita masuk ke langkah awal dalam pembuatan
ruang sisi datar yaitu balok dengan cara klik pada logo ini ya, GeoGebra ini. Kita klik titik 3 di sebelah kirinya logo, kita klik pada tampilan grafik 3D. Nah, sebelah kanan sudah terlihat tampilannya. Nah, langkah-langkah lebih jelasnya kita hilangkan sumbu-sumbunya ya, dengan cara klik kanan pada sumbu-sumbu, centangnya dihilangkan. Kemudian ini juga langkahnya sama ya. Setelah itu kita membuat ruang baloknya dengan cara klik pada logo limas yang ada pada aplikasi GeoGebra ini. Kita klik yaitu paksa ke prisma atau silinder. Di sini yaitu pilih poligon dan masukkan ketinggian. Nah, ketinggiannya itu bebas ya, sesuai selera kalian. Ini saya memilih 2. Nah, ini dia baloknya sudah jadi. Mengapa saya memilih prisma? Karena istilah lain dari balok yaitu prisma segi 4. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat jaring-jaring balok tersebut dengan cara klik lagi, kita pilih map, kita klik pada salah satu sisinya. Nah, di sini sudah terlihat kan? Nah, cara mainnya seperti itu sama. Kita bisa hilangkan juga baloknya. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Itu luas permukaan balok. Pada balok di atas terdapat 6 buah sisi atau bidang yang semua merupakan persegi panjang, yaitu bidang ABCD pada bagian bawah, bidang BCGF pada bagian kanan, bidang ADHI pada bagian kiri, dan bidang ABFE pada bagian depan, serta bidang DCGH pada bagian belakang, dan yang terakhir yaitu bidang IFGH pada bagian atas. Nah, di sini terkait jaring-jaring balok tadi, kita bisa menentukan luas permukaan baloknya. Luas permukaan balok dari ABCD FGH yaitu sama dengan luas ABCD ditambah luas BCGF ditambah luas ADHE ditambah luas ABFE ditambah luas DCGH ditambah luas IFGH. Karena luas ABCD sama dengan luas IFGH dan luas BCGF sama dengan luas ADHE dan luas ABFE sama dengan luas DCGH, maka didapatkan luas ABCD EFGH dari bab tersebut yaitu sama dengan luas ABCD ditambah luas BCGF ditambah luas BCGF ditambah luas ABFE ditambah luas ABFE ditambah luas ABCD. Nah, dengan hal itu luas balok ABCD EFGH sama dengan luas 2 kali luas ABCD ditambah 2 kali luas BCGF ditambah 2 kali luas ABFE. Nah, luas balok ABCD IFGH sama dengan 2 kali dalam kurung luas ABCD ditambah luas BCGF ditambah luas ABFE. Nah, dalam hal itu kita bisa menyimpulkan ya, setelah kita memberikan notasi pada jaring-jaring tersebut sesuai dengan gambar yang di atas,
kita bisa menyebutkan bahwa luas balok ABCDEFG sama dengan 2 kali dalam kurung P kali L ditambah dalam kurung L kali T ditambah dalam kurung P kali T. Nah, selanjutnya kita masuk ke volume balok. Nah, pada gambar di atas, sebelum kita masuk ke volume balok, kita dihadapkan pada kubus dan volume satu satuan. Nah, misalkan kubus di atas memiliki volume satu satuan. Jika kita menyusun beberapa kubus yang mempunyai volume satu satuan, maka volumenya akan bertambah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Gambar balok di atas memiliki volume 8 satuan karena memiliki 8 kubus. Untuk lebih memperjelas lagi tentang volume balok, silakan perhatikan gambar berikut. Balok di atas memiliki volume 24 satuan karena terdapat 24 kubus satuan volume yang menyusunnya. Kemudian di sini yaitu terkait cara untuk mengetahui banyaknya balok tersebut, kita harus menghitung dengan 2 tahap, yaitu dengan tahap pertama kita harus memperhatikan pada sisi bagian depan. Tahap pertama yaitu menghitung jumlah kotak yang berada pada sisi depan sesuai dengan gambar tersebut. Nah, pada gambar di atas, jumlah kotak yang berada di sisi depan adalah 12. Yang mana merupakan hasil perkalian dari P sama dengan 4 dan T sama dengan 3. Kemudian selanjutnya tahap kedua yaitu kita perhatikan dari sisi samping. Tahap kedua itu setelah mengetahui jumlah kotak sisi depan, kemudian kita kalikan lagi dengan jumlah kolom pada sisi samping, ya bisa kanan atau kiri ya, dengan keterangan yaitu L sama dengan 2. Maka akan didapatkan hasil yaitu 24, yang tidak lain merupakan volume dari balok tersebut. Nah, dari tahap pertama dan tahap kedua, kita bisa hubungkan, yaitu dari tahapan di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa untuk mencari volume balok dapat menggunakan rumus yaitu V sama dengan P kali L kali T. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat salah kata ataupun kesalahpahaman yang ringan seperti kesalahan teknis yang tadi, mohon dimaafkan, karena sejatinya manusia itu tidak luput daripada kesalahan. Oleh karena itu, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.